berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan menikmati kebahagiaan dalam keluarga masing-masing. Kita bersyukur karena dalam anugerahnya Bapa di surga memberi kita sebuah kemuliaan dalam hidup ini. Sebuah posisi yang sangat istimewa untuk bisa menghampiri Dia tanpa perasaan takut karena kurban Kristus sempurna bagi kita. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang penuh syukur kepadanya, dan membawa semua beban pergumulan kita. Karena bagi Tuhan hidup kita dan permasalahan hidup kita itu sungguh dapat perhatian yang istimewa. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya firman Tuhan ini layak kita percaya, dan Tuhan pasti akan mengadakannya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh korban Kristus kami semua dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu tanpa rasa takut untuk dihukum, tanpa rasa takut dihakimi, karena kami percaya penebusan Kristus sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami membawa diri kami, hidup kami, termasuk segala beban berat kami kepadamu, karena kami percaya ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, Engkau akan memberi kami kelegaan, kekuatan, dan sukacita. Ada pengharapan bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan pelihara hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu.
kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kau layak diagungkan Yesus, sebab Kau layak ditinggikan. Terima kasih sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami minta Engkau sediakan Tuhan. Setiap apapun keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Puji Tuhan karena Allah adalah sumber berkat kita yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah menelantarkan kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan sosial kita kadang-kadang terperdaya dengan seseorang karena penampilannya. Kelihatannya orang yang sangat baik, orang yang jujur, orang bisa dipercaya. Apalagi kalau dia juga aktif di gereja, dia orang yang melayani. Sehingga kita gampang mempercayai dia, tetapi ada banyak kasus ternyata orang menjadi kecewa. Penampilan lahiriah orang itu ternyata tidak sejalan dengan karakternya. Ada orang-orang yang akhirnya merasa ditipu, orang-orang yang merasa kecewa karena penampilan lahiriah itu memang tidak sama dengan keadaan yang sesungguhnya. Kisah-kisah seperti ini membuat banyak orang tersandung, tapi sekaligus banyak orang Kristen yang jadi korban. Oleh sebab itu kita tidak boleh hanya fokus pada penampilan lahiriah seseorang. Sebelum kita lebih lanjut untuk mengenali hikmat dunia yang seringkali memperdaya kehidupan banyak orang, saya ingin ada yang sharing dulu, mungkin pernah punya pengalaman atau pernah mendengar kasus-kasus seperti itu. Ya, saya dulu punya teman, bisa dikatakan teman lah. Dia sangat rohani ya, pelayanannya di mana-mana gitu. Dan kebetulan dia juga pelayanannya kan bukan hanya di gereja lokalnya dia, tapi dia suka dipanggil ke gereja lokal yang lain. Nah, saat itu saya sangat terkesima dengan pelayanannya dia, Pak. Pelayanannya dia tuh bukan hanya sekedar suaranya bagus, tapi cara penyampaian lagu itu juga kita bisa ngena gitu. Oh iya ya, ternyata pelayanan itu sebenarnya seperti ini gitu. Tapi satu ketika ada kasus di mana dia harus berhadapan sama orang yang banyak duit. Dan ternyata dia terlena dengan itu, memanfaatkan kerohaniannya untuk meminta sesuatu kepada jemaat yang lumayan berduit. Dan dia tahu yang mana yang lumayan punya duit, yang mana yang biasa aja gitu sih Pak. Nah, dan kebetulan pada saat itu saya tahu loh,
kok tiba-tiba dia jadi HU ya gitu, hamba uang, bukan dia mencari, ternyata dia pelayan itu mencari uang. Iya sih, kita nggak munafik ya, masih hidup di dunia ini masih butuh uang. Cuman maksud saya kok dia jadi memprioritaskan uang daripada pelayanannya. Itu sih, bahkan ketika dia kena kasus, dia sempat ngajak saya dalam arti, ayo Manik, kamu nggak usah pelayanan, kamu tahu nggak begini-gini bla bla bla, justru menjelek-jelekan pelayanan gitu. Oh kamu harus begini-gini begini, kamu tahu nggak kalau kamu itu diperalat gitu, begitulah ceritanya. Terus saya kok saya diperalat, sempat sih, oh iya ya kok jatuhnya kayaknya saya juga kayaknya diperalat gitu, kayak benar gitu. Tapi lambat laun saya tahu, oh enggak, ya memang Tuhan tempatkan saya untuk melayani ya bukan karena diperalat manusia, tapi diperalat Tuhan gitu untuk demi kemuliaan. Saya sih nggak bilang saya sudah rohaninya sudah mantap, udah fakem gitu. Tapi saya belajar dari dia, oh ternyata melayani itu harus dari hati, bukan karena uang, materi, tapi memang tulus untuk Tuhan. Itu sih Pak, dan saya sayangkan itu terhadap dia karena pelayanannya sudah kemana-mana gitu sih Pak. Itu pasti jemaat yang akhirnya dimanfaatkan, sebenarnya ditipu ya. Dimanfaatkan ya, hubungannya kan nggak murni, nggak tulus. Dimanfaatkan gitu kan, pasti dengan hal-hal yang sifatnya ketidakjujuran, itu pasti menjadi kecewa dan mungkin jadi sulit untuk mempercayai orang yang melayani loh. Kalau dia sampai trauma sekali dengan orang yang melayani, itu banyak sekali terjadi. Makanya kadang-kadang karakter dan pelayanan itu harus bertumbuh seiring ya, supaya orang-orang yang melayani itu tidak justru jadi batu sandungan dan merusak kepercayaan dan semangat jemaat yang sebenarnya tulus melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu hanya satu kisah ya, ada banyak kisah yang lain gitu, penampilan-penampilan rohani, orang-orang yang kelihatan rohani, kata-katanya manis, dia sering kutip ayat, dia sering berkata haleluya puji Tuhan, kata-katanya sangat rohani sekali, tetapi dalam realita hubungan sosialnya, hubungan dengan orang kadang-kadang tidak serohani itu. Seharusnya tidak demikian, harusnya berjalan seiring. Nah sekarang Pak, dengan kasus yang seperti Manik katakan gitu ya Pak ya, sekarang tuh bagaimana kita mengenal ciri dari hikmat dunia itu Pak? Supaya tidak terperdaya gitu, Pak. Tidak ditipu dengan orang-orang yang bahasanya rohani. Kita akan lihat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan ayat 13 dulu. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Setiap orang Kristen ini kan sebenarnya perlu berubah. Dalam proses perubahan itu makin lama kita ini semakin memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan itu harusnya dipraktekkan. Itu bukan sekedar jadi pengetahuan. Makanya Sisi tekankan, kamu yang bijak dan berbudi, itu harus cara hidupnya itu menyatakan hikmat yang dari Tuhan. Berarti mempraktekkan apa yang sudah Tuhan nyatakan, kebenaran yang sudah mengubah cara berpikir kita, yang sudah mengisi pikiran kita dengan hikmat ilahi, itu yang dipraktekkan. Bagi orang yang hatinya tulus, bagi orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh menggunakan hikmat Tuhan itu. Tetapi bagi orang yang tidak tulus, dia mengerti kebenaran, dipraktekkan untuk memperdaya orang. Makanya kita mesti waspada. Mempercayai orang itu bagian dari kehidupan sosial, karena relasi kita akan berjalan baik kalau kita belajar mempercayai sahabat kita, saudara kita, pasangan kita. Tetapi kita juga mesti waspada dalam pergaulan ini. Kadang-kadang kemasan orang tidak sesuai dengan isinya.
Kita perlu jeli yang seperti itu. Makanya kalau kita pelajari lebih lanjut perikop ini, kita bisa mengerti dua hal penting ini. Orang yang kelihatannya mulutnya manis, tutur katanya manis, kelihatan rohani ini dari cara dia berkata-kata, tetapi sebenarnya kata-kata itu lahir dari hikmat duniawi, bukan dari Tuhan. Itu sebuah penipuan dari sisi penampilan lahiriah. Itu sebuah manipulasi supaya bisa memanfaatkan orang lain. Itu nampak dua hal nih. Yang ayat 14 saya bacakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi ciri pertama, hikmat duniawi itu mementingkan dirinya, fokusnya dirinya. Dia baik dengan orang karena itu sebuah strategi supaya dia dapat keuntungan dari orang itu. Dia melayani Tuhan, itu sebuah cara supaya dia dapat keuntungan untuk dirinya. Bagi dia yang penting dirinya. Bisa saja dia melayani mungkin kelihatannya peduli dengan orang lain, kata-katanya baik dengan orang lain. Tetapi kemasan-kemasan itu tidak tulus lahir dari hati. Itu semua dilakukan karena dia ada maksud untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Ini namanya memperdaya orang kan, termasuk yang dilayani pun dia perdaya. Mementingkan diri sendiri, hikmat dari dunia selalu berpikirnya begitu. Jadi berkecamuk yang dipikirkan itu gimana caranya supaya dapat mengambil sesuatu dari orang lain. Saya dapat keuntungan dari hubungan ini, saya dapat keuntungan dari pekerjaan ini, saya dapat keuntungan dari pelayanan ini. Yang dilakukan hanya apa yang aku dapatkan dalam sebuah relasi. Ini bertentangan betul dengan prinsip kasih dalam sebuah relasi. Dalam kasih kan kita tidak berpikir bagaimana aku dapat keuntungan, tetapi apa yang bisa aku berikan kepada orang yang aku kasihi. Suami istri kan juga begitu kan. Coba kalau suaminya hanya berpikir apa yang dapat aku dapatkan, kesenangan apa yang aku dapatkan, keuntungan apa yang aku dapatkan dari pasanganku, pasti pernikahannya tidak akan bertahan. Konflik banyak sekali. Demikian juga persahabatan persaudaraan. Kalau berpikirnya apa yang bisa aku dapatkan dari sahabatku, hubungannya pasti tidak langgeng. Demikian juga kalau dalam dunia pelayanan, apa yang aku dapatkan? Walaupun kelihatannya melakukan tugas-tugas pelayanan, tetapi kalau niatnya mengambil keuntungan, pasti setelah itu akan kecewa dan bermasalah dalam pelayanan. Karena di situ kan katakan, kalau kita ini fokusnya, hikmat dunia ini fokusnya mementingkan diri sendiri, akibatnya apa? Di situ pasti muncul, itu ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang mementingkan diri sendiri akan mudah cemburu. Kalau orang lain kelihatan lebih baik, dia cemburu. Kalau orang lain dapat kesempatan lebih baik, dia cemburu. Ada kecemburuan karena memang egois. Orang yang mementingkan diri, hikmat dunia itu kan memang fokusnya diri sendiri. Padahal kita tahu ya dalam ibadah, dalam pelayanan, fokusnya siapa? Tuhan. Fokusnya Tuhan, bukan manusia, bukan kita pelakunya. Tidak, Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kita menempatkan diri jadi hamba. Kita menempatkan diri jadi pelayan. Tetapi orang-orang yang punya hikmat duniawi nggak akan berpikir seperti itu. Makanya supaya kita tidak terpedaya, kita ingat bagaimana kecenderungannya. Bagaimana kecenderungannya? Ya kalau kita kenal seorang kan akan nampak. Itu akan jadi habit juga ya Pak? Bisa, karena memang kita ini kalau dapat sesuatu dan itu menyenangkan, kita akan pengen lagi. Nah kalau itu sering dapat, akhirnya ketagihan, kecanduan kita, ingin dapat lagi, dapat. Kalau nggak dapat, kita bisa kita jadi cemburu dengan orang lain, berkompetisi atau berusaha menggeser orang lain, menyingkirkan orang lain, segala macam cara kita akan lakukan. Kalau hidup kita dikuasai hikmat dunia, kita memang akan merebut apapun supaya saya dapat lebih lagi. Pusatnya kan diri kita. Sementara kehidupan Kristen kan pusatnya Yesus Kristus Tuhan kita. Mengalami pergeseran tujuan hidup dan itu tidak disadari kadang-kadang karena memang
Kita manusia yang punya keterbatasan, ada sisi kedagingan kita, itu kadang-kadang memang menarik kita untuk lakukan itu. Makanya hati-hati, jangan terperdaya, jangan-jangan yang punya hikmat duniawi itu bukan sahabat kita, bukan saudara kita sendiri. Kita harus memperbaiki, ya, arahkan hidupnya untuk kepentingan Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengarahkan seperti itu, hikmat Tuhan itu akhirnya memang akan mengarahkan kita. Amin. Ya. Yang kedua, menimbulkan perpecahan. Tadi ayat 16 kan, segala iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada kekacauan biasanya. Orang-orang yang dikuasai dengan hikmat dunia, itu pokoknya aku dapat keuntungan, ribut ya biar aja. Kadang-kadang justru sengaja mengkondisikan situasinya supaya orang berantem. Kalau orang berantem dia dapat keuntungan. Kalau orang sudah terlatih, pintar sekali itu. Terlatih itu pintar sekali untuk melakukannya itu. Jadi provokator yang hebat tuh. Dan itu ada di mana-mana itu. Itu ada loh di keluarga-keluarga, di keluarga besar apalagi. Itu ada di dunia kerja, di kantor ada, termasuk ada juga di gereja sayangnya. Iya. Penyusup. Bisa jadi oportunis ya. Kemarin bisa. Oh iya. Ini sana arahnya. Oh pasti Pak. Iya, orang hikmat dunia karena mementingkan diri sendiri pasti. Dia salah satu kepentingannya apa? Dia dapat kesempatan, dapat jabatan, pokoknya segala sesuatu yang membuat dia akhirnya terpenuhi semua ambisi keinginannya, kenikmatan yang dia rindukan. Itu bisa terjadi. Makanya jangan terperdaya. Kalau itu ternyata Tuhan ingatkan kita kadang-kadang begitu, jangan memperdayai diri sendiri. Karena kita menipu diri sendiri kalau kita berkata, kita beribadah, kita melayani, kita berbuat baik kepada orang lain karena kita ingin jadi kesaksian yang baik, tetapi masih terselip mementingkan diri sendiri. Kita memperdaya diri kita sendiri. Kalau kita memperdaya diri sendiri, kita nggak akan bertumbuh dengan baik, tidak mungkin bisa dewasa di dalam Tuhan. Kita akan kanak-kanak terus di dalam Tuhan. Tadi kalau itu terjadi, pasti akan muncul kekacauan. Kalau orang mementingkan diri sendiri, kemudian orangnya egois, cemburu, gampang iri hati kepada orang lain, akibatnya pasti kan ada hak orang lain yang diserobot, ada hak orang lain yang dirampas. Akhirnya mulai ada perpecahan. Ada yang nggak terima, kan nggak semuanya itu punya kasih karunia, bisa memahami dan memaafkan dia. Ada juga yang kadang-kadang akhirnya tidak bisa terima. Akhirnya terjadi perpecahan dan hal-hal yang jahat itu terjadi. Itu bisa terjadi di mana saja. Hikmat duniawi itu. Ciri-cirinya seperti itu. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Coba perhatikan, tidak memihak dan tidak munafik itu terlihat sekali orang yang dikuasai hikmat dunia. Munafik itu berarti kan mengemas dirinya sedemikian rupa, licik sekali kan, memanipulasi dirinya sedemikian rupa. Pakai topengnya itu, banyak sekali topengnya, tergantung bergaul dengan siapa. Itu kan. Di gereja topengnya domba atau malaikat gitu. Berarti dia manusia 1000 wajah, Pak. Oh iya. Karena memang munafik itu maksudnya begitu. Orang bisa ganti-ganti penampilan supaya orang bisa terperdaya oleh dia. Bisa dengan berbagai macam cara. Itu pemain watak yang profesional, tetapi jahat karena tidak tampil di panggung kan, tampil dalam kehidupan hari-hari. Dan suka memihak tadi dikatakan. Suka memihak berarti mana yang memberi keuntungan dia dukung. Yang tidak memberi keuntungan ya dia pasti ikut nyerang. Itu. Coba itu kalau itu terjadi di keluarga besar kita. Pasti keluarga besar kita nggak bisa kompak. Persaudaraan kita nggak kompak. Kalau itu terjadi di gereja, jemaat waduh terkotak-kotak. Itu terjadi di antara orang melayani. Pelayanan nggak pernah kompak. Demikian juga kalau terjadi di dunia kerja. Timnya tidak pernah solid, akhirnya produktivitasnya jadi bermasalah. Tuhan ingin kita ini dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Ayat 17 tadi jelas sekali kan, hikmat dari Tuhan itu membuat hubungan itu jadi sangat indah, sangat baik sekali kan. Murni,
pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, buah-buah yang baik. Itu kan keindahan hikmat Tuhan itu melahirkan seperti itu. Segala sesuatu diuji dari buahnya. Kalau orang bertindak berdasarkan hikmat Tuhan, pasti hal-hal baik itu yang terlihat, yang akhirnya dihasilkan dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin kita jadi korban dari kepalsuan seseorang yang kita percaya karena dia memang kelihatannya, penampilannya, kata-katanya sangat manis dan rohani. Tetapi jangan kecewa terus-menerus. Kita pasti kecewa kalau jadi korban, tetapi jangan biarkan hidupmu itu terus-menerus dikecewakan dengan orang-orang yang memang tidak benar. Fokuskan, arahkan hatimu kepada maunya Tuhan. Itu menjadi sebuah pembelajaran. Lain kali saudara mesti minta hikmat Tuhan ketika ingin mempercayai seseorang. Minta hikmat Tuhan, konsultasi dengan seseorang supaya kita bisa membuat pilihan, membuat keputusan benar terkait dengan seseorang yang mungkin akan memperdaya kita. Dan kalau kita menjadi bagian dari hikmat duniawi ini, mari kita belajar untuk merubah sikap, perilaku, dan cara berpikir kita. Supaya apapun yang kita lakukan itu selaras dengan pikirannya Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu memberi kami panduan, memberi kami terang, supaya kami bisa memilih yang benar, kami berjalan di jalan yang benar, kami tidak salah untuk mempercayai orang, kami tidak salah untuk mempercayai hubungan-hubungan kami tidak salah membuat sebuah keputusan penting dalam hidup kami. Kalau selama ini dari pengalaman kami pernah diperdaya oleh seseorang karena kami begitu percaya penampilan lahiriahnya yang begitu baik. Tapi biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kami, supaya kami lebih waspada, supaya kami lebih berhikmat, supaya kami sungguh-sungguh senantiasa minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kami tidak salah lagi Tuhan, dan kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah memperdaya kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang sudah menipu kami. Kami tidak terus mau kejahatan mereka itu melukai hati kami. Bapa, sembuhkan setiap luka yang diakibatkan perasaan terkhianati seperti itu Bapa. Dan kalau kami selama ini sadar atau tidak, ternyata kami bersikap, kami berperilaku dalam hikmat duniawi yang fokusnya hanya diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, dan perilaku kami membuat banyak orang akhirnya hidup dalam perpecahan, membuat banyak orang akhirnya tidak akur. Tuhan ampuni kami. Kiranya Roh Kudus hari ini kembali membentuk ulang cara berpikir kami, mengubah pikiran kami supaya pikiran kami semakin hari semakin dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para orang tua, limpahi mereka dengan hikmat Tuhan agar mereka bisa mengelola rumah tangganya, bisa mendidik anak-anaknya itu berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, berpusat pada kebenaran, bukan berpusat pada sisi kemanusiaannya, dan mereka bisa mengarahkan anak-anaknya dengan cara yang benar. Tuhan juga berkati anak-anak muda yang seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam pergaulan mereka. Kiranya hikmat Tuhan limpahkan dalam pikiran mereka, supaya anak-anak muda kami bisa membuat pilihan yang benar atas hidup mereka, yang membuat hidup mereka berjalan selaras dengan rancangan Tuhan yang baik. Tuhan juga memberkati para pemimpin rohani kami, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan ketika mereka mengajarkan firman Tuhan, ketika mereka berkhotbah, ketika mereka menasehati, mengkonseling jemaat Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai, sehingga melalui kata-kata mereka,
Anak-anakmu mendapatkan tuntunan yang benar, jemaatmu mendapatkan arah yang benar. Demikian juga para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga berikan mereka hikmat yang mereka butuhkan. Sebagai presiden, sebagai wakil presiden, sebagai menteri, sebagai kepala daerah, Tuhan limpahkan hikmat yang dari Tuhan, supaya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sesuatu yang baik itu lahir dari pikiran-pikiran para pemimpin bangsa kami. Bangsa ini dibawa ke arah yang benar untuk menggenapi rancangan Tuhan. Namamu dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saudara mengalami situasi-situasi yang sulit, yang paling saudara butuhkan adalah hikmat Tuhan. Lebih dari apapun. Supaya saudara tidak salah membuat keputusan, saudara tidak salah memilih. Kalau saudara mengalami pergumulan-pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menuliskan pergumulan saudara, pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami saudara semua diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilimpahi dengan anugerahnya. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta,